halo semua, kembali lagi dengan saya Angka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori dari konseling seni, yang dimana teori ini akan saya lanjutkan dengan teori dari pendekatan konseling dan juga analisis kasus. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama dari isi dari teori konseling seni. Yang akan saya jelaskan adalah writing and literal truth in counseling. Apa sih itu? Apa sih teori itu? Nah, jadi teori ini tuh kalian tahu nggak sih sebuah buku atau ya buku bacalah atau apapun itu buku apa? Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalian dalam baca buku itu merupakan salah satu sebuah dari terapi. Nah, kenapa demikian? Karena di sini di teori konseling seni ini yang writing and literature ini kita secara umum, kalau writing itu kan menulis, berarti kita ya kalau misalnya kita lagi sedang menulis atau sedang kalian pernah bikin tentang refleksi pribadi atau apapun itu, kalian merefleksikan diri tentang keseharian yang kalian ngapain. Nah, kan maksudnya kalian kayak merasakan gitu tuh, apa yang sudah saya lakukan sehari ini dan nilai apa sih yang saya dapatkan dalam sehari-hari ini gitu. Jadi di sini tuh lebih mengimprove perasaan kalian atau feeling kalian dalam digunakan dari menulis. Jadi perasaan kalian itu dikeluarkan dalam menulis gitu. Jadi apa yang kalian tulis, misalkan kalian menulis tentang refleksi pribadi tentang keseharian kalian atau apa, terus kalian itu kalian secara tidak sadar mengungkapkan sebuah yang namanya perasaan seperti itu. Dan ini pun bagus untuk kehidupan kalian. Jadi ini tuh sebagai healing atau bisa kita kenal itu self healing. Jadi kita tuh bisa melakukan penyembuhan diri dari membaca buku atau menuliskan refleksi pribadi seperti itu. Nah, kemudian apa sih terapannya dalam di konseling itu? Nah, di konseling itu ada 4 terapi. Itu ada yang pertama ada biblioterapi, bibliokonseling, poetry terapi, dan skriptoterapi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dari kedua teori yang sudah saya jelaskan. Dari keempat teori yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada biblioterapi dan skriptoterapi. Nah, kita bahas dari biblioterapi dulu. Biblioterapi itu apa sih? Nah, kalian tahu buku bacaan atau buku sejarah, mungkin buku biografi atau autobiografi dan lain-lainnya gitu. Nah, itu di sini tuh di biblioterapi ini kita diajak untuk membaca buku seperti itu. Itu gambaran garis besar ya. Kita diajak untuk membaca buku. Jadi di sini biblioterapi itu adalah solusi untuk menolong dari membaca. Jadi misalkan kita mau baca buku apa gitu kan, misalkan baca buku tentang autobiografi lah misalnya, atau nggak biografi siapa gitu kan. Nah, kita baca nih, terus kita kayak nemu, oh ternyata orang ini di dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa bla 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 seperti itu. Nah, dalam kata-kata itu misalkan ada kata-kata yang inspiratif dari buku itu atau yang membuat kalian tuh kayak wow, ini kata-kata, menemukan kata-kata motivasi lah dalam buku ini gitu, dalam bukunya si biografinya ini. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah healing tersendiri dari buat kita dari membaca buku tersebut. Jadi di sini tuh kita tuh diaktifkan atau dikembangkan untuk perasaan, terus mungkin juga nggak cuma perasaan sih sebenarnya, ada yang namanya action. Jadi perasaan kita dikeluarkan, dikembangkan, terus juga action apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam setelah membaca misalkan biografinya orang gitu. Nah, itu juga bisa meningkatkan juga skill kalian atau bisa menimbulkan
behavior orang yang baru untuk kita. Nah, dengan baca buku atau dengan kita berdiskusi tentang buku apapun itu, nah itu kita bisa kita bisa gunakan dalam hidup kita gitu loh. Jadi ini buku kita sebagai acuan dalam hidup kita, jadi panutan lah istilahnya, panutan untuk hidup kita seperti itu. Itu poin dari biblioterapi. Kalau yang kriptoterapi itu lebih ke menulis, yaitu writing. Nah, apa sih artinya dalam ini, maksudnya itu apa sih? Nah, jadi di kriptoterapi itu kita tuh lebih ke arah untuk mengeluarkan ekspresi kita, perasaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasain selama ini, kita tuangkan semua misalkan kalian lagi nulis apa gitu kan di kertas, saya sedang bahagia hari ini, kenapa, karena bla 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 bla, saya sedang sedih hari ini karena apa, bla bla bla, seperti itu. Nah, jadi ini lebih kepada untuk mengembangkan yang namanya sebuah perasaan, sebuah pikiran yang mungkin susah untuk kita ekspresikan, tapi kita coba pelan-pelan dulu untuk menulis di sebuah kertas tentang ungkapan ekspresi kita seperti itu. Nah, ini juga bagus untuk lihat yang tadi sudah saya bilang, untuk terutama untuk mengembangkan sebuah ekspresi, mengembangkan perasaan yang lebih dalam. Terus juga ini lebih kepada emosi. Kalian nanti bisa, kalau misalnya kalian orang yang agak susah untuk mengeluarkan emosional, jadi nanti kalian dalam beberapa waktu gitu, itu nanti kalian bisa tahu gitu apa yang kita rasakan dalam hidup kita sehari. Kalau misalkan kalian nggak pandai berekspresi gitu, seperti itu contohnya. Itu kalau yang di kriptoterapi. Nah, ini kita akan membahas populasi dari si writing and literatur ini. Nah, itu ada 4 populasi yang saya akan bahas. Yang pertama ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, orang yang udah lansia. Nah, yang pertama dari anak-anak. Nah, kalau dari anak-anak ini kan, anak-anak kan biasanya kan suka itu tuh tentang buku cerita ya, fairy tale lah, buku dongeng lebih tepatnya itu. Jadi kan anak-anak kan kalau misalkan diceritain buku itu kan kayak lebih senang gitu kan, karena kan di buku tersebut, fairy tale tersebut, di buku dongeng tersebut kan kayak penuh dengan yang namanya gambaran kayak kartun gitulah, animasi gitu, dan itu pun gambaran pun penuh dengan sebuah imajinasi seperti itu. Makanya anak-anak tuh lebih suka arah itu. Jadi ini bagus tuh buat untuk anak-anak kalau misalkan lebih mungkin dari kecil ada yang hobi baca buku cerita atau apa gitu. Nah, ini akan sangat bagus untuk mereka seperti itu. Yang kedua ada yang di bagian remaja. Nah, kalau yang remaja ini apa ya, kalau dibilang sih lebih tepat ke arah biografi atau autobiografi. Itu kalau nih biografi, misalkan kalian suka apa gitu kan, nih misalkan kalian suka nih yang ada di belakang saya ini foto-foto yang ada di belakang saya, misalkan kalian suka biografinya EXO misalkan, atau BTS yang lain lah, saya nggak tahu. Nah, kalian baca tuh itu tuh, gila, opanya ternyata ganteng ya, cakep nih si siapa nih, Baekhyun, si Jungkook, cakep nih, gini dan segala macamnya. Nah, disitu kan anak remaja kan lebih senang tuh dengan hal yang itu, dengan biografinya dari orang-orang tersebut tadi yang saya jelaskan. Mungkin ya nggak cuma mereka sih, ada banyak yang disukai sih. Nah, itu secara jelasnya pasti kalian pernah mengalami pada saat remaja, kalian pernah menyukai orang atau apapun itu, atau mungkin kalian bisa menemukannya di dalam bukunya atau di biografinya gitu, dan kalian sukai dan kalian baca, itu pasti kalian akan sangat relevan dengan kehidupannya pada saat remaja seperti itu. Yang ketiga ada dewasa. Nah, dewasa ini sebenarnya kalau menurut saya sih 11-12 lah kalau sama remaja. Dia lebih mungkin ada yang sama, masih digunakan untuk biografi atau autobiografi. Bahkan malah kalau yang dewasa ini lebih membuat autobiografi ya, itu kalau menurut saya, karena dia kan sudah mempunyai banyak sekali pengalaman. Ya mungkin ada yang belum punya pengalaman
banyak kan. Tapi kalau yang udah mungkin udah punya pengalaman banyak, mungkin mereka bisa menuliskan sebuah autobiografi gitu untuk ya kalangan remaja atau hal yang lainnya seperti itu. Itu yang lebih disukai sih yang untuk dewasa seperti itu. Nah, untuk orang tua atau lansia. Nah, kalau lansia ini kan dia kan lebih ini ya, mengingat sebuah yang namanya kenangan. Nah, kenangannya itu apa sih? Kayak misalkan foto apa gitu. Nih, saya balik lagi ke sini nih. Misalkan pada saat udah kalian lansia, udah tua, kalau lihat foto ini pasti ingatnya ini apa? Oh iya, ternyata gue dulu saya pernah ini ya, ngefans sama mereka ya. Sekarang gimana ya kabar-kabarnya? Nah, kalau kalian udah tua, ini orang-orang pasti udah pada mungkin ada yang udah pulang duluan atau gimana. Nah, itu saya nggak tahu ya. Nah, tapi secara jelas untuk yang populasi orang tua atau lansia lebih ke foto album kenangan di masa lalu. Jadi lebih mengingatkan mereka untuk mengingat kenangan masa lalu apa yang sudah mereka lakukan, dan itu pun pasti efek sampingnya adalah mereka bisa bahagia dengan melihat fotonya di masa lalu seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada teori pendekatan dan konseling. Nah, oke, sekarang kita akan masuk pada teori pendekatan dan konseling. Nah, yang cocok dari teori ini adalah naratif terapi. Di sini saya akan membahas tentang dari filosofinya, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Nah, yang pertama itu adalah filosofi. Manusia adalah pemeran utama dalam tulis cerita di kehidupannya sendiri. Cerita yang dituliskan berdasarkan pengalamannya di masa lalu, di masa kini, dan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian manusia menginterpretasikan pengalaman hidupnya berdasarkan pengalaman hidup dalam konteks keluarga, sosial, budaya, agama, politik, dan sejarah. Individu adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri, secara aktif mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Yang terakhir, manusia yang sehat adalah pribadi yang memiliki cerita-cerita yang memberdayakan dirinya dan mampu membangun kehidupannya dengan cara pandang yang konstruktif. Jadi filosofinya di sini ya dasarnya adalah manusia tuh mempunyai sebuah cerita unik tersendiri yang dibuat secara dari diri sendiri seperti itu. Jadi ya setiap manusia mempunyai cerita yang berbeda. Jadi ada sejarah unik yang tersimpan dalam diri kita sendiri sebagai penulis cerita dalam sejarah kita seperti itu. Kemudian kita masuk pada bagian patologinya. Nah, patologi itu adalah individu yang mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna negatif dalam hidupnya mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, ketidakbermaknaan, kesakitan, dan penderitaan. Kemudian individu yang tidak dapat menafsirkan penafsiran utama dari pengalaman hidupnya sendiri, serta tidak dapat mencari makna dalam hidupnya dan tidak bisa menetapkan tujuan dalam hidupnya. Yang terakhir, individu tidak dapat merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman hidup yang telah dialaminya. Jadi patologi ini ya itu lawannya dari filosofi. Jadi kita tuh nggak bisa mengambil makna dalam hidup kita sendiri. Jadi kita tuh bingung, ini sebenarnya gue hidup apa sih? Masa sih gue nggak guna dalam hidup ini? Masa sih gue nggak punya tujuan hidup dalam hidup ini, dalam hidup yang gue jalani? Jadi kita tuh bingung gitu. Kita nggak bisa memaknai hidup kita sendiri, apalagi kalau kita nggak punya pengalaman yang nggak menarik gitu, atau yang nggak bisa kita asah kembali, atau tidak bisa kita ingat kembali sebagai pengalaman yang menarik, itu akan susah gitu. Itu dari patologinya. Kemudian tujuannya, nah ini tujuannya adalah lawan dari patologinya. Tujuannya adalah membantu individu untuk mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna positif dalam hidupnya melalui pengalaman kebahagiaan, keberhasilan, dan potensi yang dimilikinya. Membantu individu agar dapat menjadi penafsir utama dalam pengalaman hidupnya sendiri, agar dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Membantu individu agar dapat merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman hidup yang telah dialami. Jadi tujuan ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi di patologi, itu adalah lawan katanya. Jadi kita tuh mencari sebuah makna dalam hidup kita sendiri. Jadi kita tuh
hidup yang positif di dalam hidup kita. Jadi ya kita hidup kan nggak cuma sekedar ini itu aja, pasti kan ada maknanya tersendiri dalam hidup kita. Jadi di sini tuh tujuannya adalah untuk mencari makna dalam hidup kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada nih strateginya. Nah, strateginya simpel. Kalau dari saya, when itu kan adalah kapan. Nah, kapan kita akan mungkin mau mengasah atau mau menceritakan hidup kita, kita tuliskan di misalkan kayak di jurnal atau buku diary atau buku ya sejarah hidup atau apapun itulah, kalian tulis itu. Kemudian kalian baca lagi baik-baik apa sih yang udah gue jalin selama hidup itu gue ngapain sih. Nah gitu. Kemudian langsung mikir nih, gue kan udah nemu maknanya nih, gue udah nemu makna hidupnya, apa ya yang harus gue lakukan ke depannya. Nah, kalian bikin tuh rencana apa sih yang akan kalian lakukan ke depannya, terus kapan rencana itu akan kalian lakukan gitu. Jadi kalian tuh harus bisa menjadi penafsir utama dalam sejarah hidup kalian sendiri. Kalian bikin tuh apa yang ingin kalian lakukan di masa depan, dan itu akan jadi sebuah cerita yang sangat menarik dan cerita yang sangat unik dan penuh dengan makna dan hidup kalian sendiri, seperti itu. Itu sih strategi simpel dari saya. Nah, kemudian ada teknik yang terakhir. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal adalah writing and literature. Jadi dari writing and literature ini kita ambil dari misalkan skriptoterapi yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini kita ambillah jurnal yang tadi saya jelaskan tadi, ambil jurnal atau buku sejarah atau buku apa gitu, yang buku kosong lah. Nah, kalian ini tulis nih cerita pengalaman hidup kalian, apa aja yang udah kalian lakukan seperti itu. Kemudian apa sih yang udah kalian jalani selama hidup ini. Kemudian kalian dari dalam itu dalami misalkan ternyata gue pernah begini ya, ternyata gue pernah ini ya. Nah, pasti kan ada hal-hal yang menarik tuh di dalam cerita kalian, di dalam hidup kalian. Nah, itulah kita harus bisa mengolah emosi, mengolah makna, mengolah pengalaman hidup kita yang udah kita lakukan dalam hidup kita, yang udah kita jalani sampai hari ini. Seperti itu tekniknya. Kemudian kita masuk kepada bagian kasus masalah. Nah, sebenarnya kasus masalah ini saya pribadi mengalami sendiri ya. Jadi kasus masalah ini adalah ya sama yang tadi saya sudah jelaskan. Saya kayak pernah mengalami suatu kebingungan, ini hidup gue kok cuma begini-begini aja ya, nggak ada yang wow, nggak ada yang apa gitu. Nah, sampai tiba pada di suatu saat saya pernah ikut retret atau apa gitu, saya lupa, saya buat tentang sejarah hidup. Saya tulis semua tuh di kertas tuh, apa saja yang udah saya lakukan, apa saja yang udah saya lakukan, apa saja yang udah saya lakukan, apa saja yang sudah terjadi dalam hidup saya, seperti itu. Nah, kemudian saya baca lagi, saya nggak nyangka gitu loh, karena gua tuh pernah ngalamin ini, saya tuh pernah mengalami ini. Buset. Nah, pasti kan disitu kan kita kan akan dapat sebuah aha moment atau makna tersendiri dalam hidup kita. Kayak hidup saya ini yang tadi sudah saya tuliskan di sebuah kertas tentang sejarah hidup saya. Jadi apa yang sudah saya tuliskan tentang masa lalu saya itu, saya akhirnya bisa memaknai gitu loh. Ternyata hidup saya tuh begini, ternyata saya tuh begini. Nah, jadi kita tuh tahu gitu loh apa yang sudah kita lakukan, terus kita bisa ambil maknanya dan kita tuh bisa mengolah emosi. Jadi ada yang namanya tertarik, ada yang namanya kaget, ada yang namanya kagum. Kenapa gue bisa sampai lakukan kayak gini, seperti itu contohnya. Terus ternyata ini pengalaman yang paling wow banget sih buat saya, buat gue pertama, karena nggak nyangka sih bisa ngelakuin hal-hal yang udah gue lakuin sama gue hidup, sama udah menjalani hidup sampai sekarang. Nah, itu mungkin kasus yang bisa kita ambil, yaitu dari kasus pengalaman saya pribadi. Jadi ya itu, jadi kita bisa mesti memaknai
seperti apa. Kemudian juga mungkin sekali-sekali kita inilah bikin refleksi pribadi lah, setiap hari lah kalau bisa ya, kita bikin refleksi pribadi. Saya udah mulai gitu tuh bikin refleksi pribadi. Jadi dari setiap hari hal yang sudah saya lakukan itu apa saja yang sudah saya lakukan, kemudian saya tulis, kemudian saya resapi, oh ternyata begini hidup saya gitu. Jadi kita tuh lebih diajak ke bersyukur atas apa yang telah kita lakukan, dan juga kita dapat mencari benar-benar inti dari hidup kita itu bagaimana, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, saya minta maaf, dan juga jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya juga minta maaf, karena ini saya menjelaskannya sepengetahuan saya, dan ya semoga saja apa yang saya sudah jelaskan bisa tersampaikan baik oleh kalian semua. Terima kasih, God bless you all.